Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Erla Fadila. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penerimaan peserta didik baru tingkat SMA. Kita awali dengan tata cara penerimaan siswa baru. Saat ini sedang dilaksanakan pengumuman pendaftaran di sekolah-sekolah, media cetak, radio, TV, atau internet. Nah, yang akan kita bahas tentang tata cara pendaftarannya dengan secara daring atau secara mandiri dan bisa dibantu oleh operator sekolah asal. Untuk pengumuman pendaftaran, kita bisa cek web resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atau di web resmi PPDB tahun pelajaran 2020-2021. Alur pendaftaran ada dua cara. Yang pertama secara mandiri, yang kedua bisa melalui sekolah asal. Secara mandiri, siswa menyampaikan data persyaratan khusus sesuai jalur PPDB melalui media sosial, bisa foto atau dikirim melalui jasa pengiriman berbasis online. Kemudian siswa mengisi data-data sampai ke verifikasi. Nah, ketika disubmit, siswa tidak bisa mengubahnya atau mencabut kembali. Jadi harus dipastikan bahwa data yang diisi adalah benar. Kemudian siswa akan mencetak hasil bukti pendaftarannya. Cara yang kedua melalui sekolah asal. Peserta didik menyampaikan data persyaratan khusus sesuai jalur PPDB melalui sekolah asal, melalui media sosial. Kemudian operator sekolah akan membantu memasukkan data persyaratan khusus dan memilih jalur PPDB, kemudian melakukan verifikasi ulang. Ini juga sama, data pendaftaran yang sudah disubmit oleh sekolah asal tidak dapat diubah atau dicabut, dan sekolah akan mencetak bukti pendaftarannya. Jadwal PPDB SMA periode 1 saat ini sedang dilaksanakan sosialisasi pada bulan April dan Mei. Kemudian pendaftarannya untuk jalur afirmasi, keluarga ekonomi tidak mampu, jalur perpindahan orang tua atau jalur anak guru, dan jalur prestasi dilaksanakan secara online oleh pendaftar atau sekolah asal pada tanggal 8 sampai 12 Juni. Kemudian verifikasi data peserta didik yang telah diinput, uji kompetensi, prestasi kejuaraan, dan pengolahan nilai dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 Juni. Kemudian dilaksanakan rapat Dewan Guru pada tanggal 18 Juni, koordinasi satuan pendidikan dan disdik pada tanggal 19 Juni, dan pengumuman di website PPDB pada tanggal 22 Juni. Terakhir yaitu daftar ulang jalur afirmasi, perpindahan anak guru, dan jalur prestasi pada tanggal 23 sampai 24 Juni 2020. Berikutnya jadwal PPDB SMA periode 2. Ini khusus untuk jalur zonasi saja. Bisa dilakukan secara online atau datang ke sekolah jika memungkinkan. Dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 30 Juni dan 1 Juli 2020. Kemudian verifikasi, rapat Dewan Guru, koordinasi Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan, dan hasil pengumumannya di website PPDB atau di sekolah pada tanggal 8 Juli 2020. Kemudian peserta didik akan melakukan daftar ulang pada tanggal 9 dan 10 Juli 2020. Baik, berikutnya kita akan pelajari pengertian jalur PPDB. Secara zonasi, jalur PPDB menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik. Kemudian jalur afirmasi, jalur PPDB untuk calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau KTM, dibuktikan kartu anggota program penanganan kemiskinan dari pemerintah atau pemerintahan daerah. Berikutnya jalur prestasi. Jalur PPDB berdasarkan prestasi yang dicapai peserta didik berdasarkan perolehan nilai akademik pada rapot atau prestasi yang diperoleh melalui perlombaan atau kejuaraan. Yang terakhir, perpindahan tugas atau anak guru. Jalur PPDB untuk calon peserta didik yang berdomisili mengikuti perpindahan tempat tugas orang tua dan atau bagi anak guru.
Jadi jalur PPDB SMA menggunakan jalur afirmasi, zonasi, perpindahan, dan prestasi. Jalur dan kuota PPDB. Untuk jalur zonasi minimal mencapai 50%, sedangkan jalur afirmasi minimal 20%. Sedangkan jalur perpindahan orang tua atau anak guru maksimal 5%, dan jalur prestasi sisa kuota maksimal 25%. Dan pihak sekolah yang menentukan kuota masing-masing jalur, jenis prestasi yang akan diterima, serta kriteria dan pengolahan nilai. Berikut kriteria seleksi SMA. Untuk jalur afirmasi minimal 20%, seleksinya yaitu jarak dan usia, jika ada jarak yang sama. Kemudian untuk perpindahan orang tua atau anak guru maksimal 5%. Ini juga sama, jarak dengan usia. Selanjutnya prestasi nilai rapot. Seleksi yang diperhitungkan yaitu nilai rapot semester 1-5 pada mapel kelompok A dengan menggunakan rumus kalibrasi dan menggunakan jarak jika ada nilai yang sama. Sedangkan prestasi lomba, penskoran prestasi tingkat kejuaraan dan tingkat wilayah, kemudian jarak jika ada nilai yang sama. Yang terakhir yaitu zonasi mencapai 50%, jaraknya juga usia. Jalur PPDB afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi dilaksanakan pada PPDB tahap 1 tanggal 8 sampai 12 Juni. Sedangkan untuk zonasi dilaksanakan pada tanggal 25 Juni sampai 1 Juli. Berikut penjelasan kalibrasi nilai rapot. Pertama yaitu penggunaan rumus kalibrasi digunakan jika sekolah telah mengkaji dasar pertimbangan secara akademik atau aspek lain berbasis data. 2. Dalam pos PPDB sekolah, perlu dijelaskan dasar pertimbangan penggunaan rumus kalibrasi yang digunakan. Kemudian 3. Penggunaan rumus menggunakan komponen utama nilai rapot semester 1, semester 5 pada mapel kelompok A dengan variabel lain yang terstandardisasi. Berikut penjelasan struktur kurikulum SMP dan MTS. Disimak baik-baik ya. Untuk keperluan PPDB, mata pelajaran kelompok A yang dimaksud yaitu pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Jadi 7 nilai ini yang akan dijadikan standar penilaian semester 1 sampai semester 5. Sedangkan untuk pendidikan agama di MTS diambil rata-rata antara A, B, C, dan D, yaitu Al-Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam. Berikutnya rumus kalibrasi. Jika kesulitan, bisa dibantu oleh operator sekolah. Kita akan mencari nilai akhir NA dan NB. Kemudian nilai akhirnya total nilai rata-rata 7 mapel ditambah nilai rata-rata UN. Berikut contoh perhitungan nilai akhir menggunakan rumus kalibrasi. Kali misalnya, rata-rata nilai UN 87 dan jumlah nilai 7 mapelnya 563, kemudian 4 mapel 312, menggunakan rumus kalibrasi NA 322,8 dan NB-nya 251, maka nilai akhir untuk alternatif A 573,8 atau alternatif B-nya 650 sesuai rumus ini. Nampaknya cukup rumit, tapi nanti bisa dibantu oleh pihak sekolah asal. Baik, selanjutnya persyaratan PPDB. Ini yang penting ya. Yang pertama, lulus SMP atau MTS sederajat dibuktikan dengan ijazah, berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, berarti tahun 2020, dibuktikan dengan akta lahir. Kartu keluarga dan KTP telah berdomisili minimal 1 tahun, atau surat keterangan domisili bagi korban bencana alam. Bagi jalur afirmasi KTM harus dilengkapi kartu program penanganan kemiskinan. Kemudian surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan atau anak guru, piagam, prestasi, dan foto video kegiatan lomba untuk jalur prestasi, dan ini wajib surat tanda tangan mutlak orang tua.
8-12 Juni pendaftaran online langsung atau dari sekolah asal. Kemudian 15-17 Juni verifikasi data siswa. 18 Juni rapat Dewan Guru dan penetapan. 19 Juni koordinasi satuan pendidikan dan Disdik. Kemudian 22 Juni yaitu pengumuman yang bisa diakses di web PPDB Disdik Jabar atau bisa datang ke sekolah langsung. Dan pada tanggal 23-24 Juni daftar ulang. Jika tidak daftar ulang, maka akan dinyatakan mengundurkan diri. Penjelasan teknis alur PPDB jalur zonasi afirmasi. Pertama, pendaftaran, kemudian memilih sekolahnya, dilaksanakan seleksi, kemudian seleksi berdasarkan usia yang lebih tua jika ada jarak yang sama. Ini dilakukan dengan sistem IT PPDB. Berikut alur PPDB jalur perpindahan orang tua anak guru. Setelah mendaftar, mengisi data pada aplikasi PPDB, verifikasi, rapat, diunggah ke sistem IT PPDB, dan pengumuman. Berikutnya jadwal PPDB tahap 2 untuk sistem zonasi SMA. Mendaftar tanggal 25 Juni sampai 1 Juli, kemudian tanggal 2 dan 3 Juli verifikasi data siswa, 6 Juli seleksi pengolahan skor, kemudian 7 Juli rapat Dewan Guru, dan pada tanggal 8 Juli pengumuman penerimaan sistem zonasi. Kemudian 9-10 daftar ulang, dan tanggal 13 Juli masuk tahun ajaran baru. Selanjutnya alur PPDB jalur prestasi SMA. Lakukan pendaftaran, kemudian mengisi format, pilih sekolahnya, verifikasi data siswa, dan uji kompetensi jika memungkinkan. Selanjutnya seleksi oleh sekolah, rapat Dewan Guru, kemudian koordinasi ke Disdik, dan mengunggah ke sistem PPDB. Baik, jika diterima, lakukan daftar ulang pada tanggal yang telah ditentukan, kemudian membawa dokumen persyaratan umum, fotokopinya, dan wajib membawa aslinya. Ini disesuaikan dengan pertimbangan protokol COVID-19. Setelah itu mendapatkan bukti tanda terima yang dicetak dari website PPDB. Dan jika tidak daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri. Dan ini sangat penting, akan dikenakan sanksi terhadap pemalsuan kartu keluarga, bukti KTM, bukti atas prestasi. Maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, semua informasi tersebut dapat diakses di web PPDB. Kemudian informasi terkait simulasi PPDB dapat mengakses web tersebut. Bagaimana? Mudah, bisa dipahami? Semoga berhasil ya. Kesuksesan PPDB dapat dicapai dengan kerjasama semua pihak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.